Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Halo, silakan duduk. Halo Ibu, terima kasih. Halo, namanya siapa? Nama saya Nada. Nama saya Dini. Saya sebagai konselor di sini. Tadi kesini naik apa, Nada? Tadi aku kesini naik Gojek, Bu. Hujan nggak di luar? Hujan, makanya tadi aku berhenti dulu di stasiun yang pertama. Terus dari stasiun pertama baru naik Gojek ke sini. Oh, iya, iya. Nada boleh tahu nggak sedikit apa yang membuat Nada datang ke layanan karir hari ini? Oh, jadi gini Bu, aku tuh lagi bingung nih sama pilihan karir yang cocok untuk aku. Aku bingung antara karirku aku pilih HR ataukah aku lanjutin S2 di bidang akademik atau aku ikut marketing Bu. Aku bingung banget Bu. Oh, baik. Pilihan apa saja sih yang sedang kamu pertimbangkan saat ini? Bisa ceritakan singkat saja. HR itu Ibu menurutku cocok untuk saya karena saya suka banget berbaur sama orang lain, bersosialisasi sama orang lain. Terus marketing juga kayaknya cocok gitu karena aku menarik, kayak penasaran gitu sama marketing itu karena kan dia kayak media kreatif gitu Iya, ya Bu. iya. Terus tapi aku juga sempat kepikiran apa aku lanjut S2 aja ya, karena aku juga suka belajar, aku juga suka menuntut ilmu di bidang akademik gitu Bu. Jadi aku bingung sekali Bu. Oh, ya, baik-baik. Faktor apa saja sih yang membuat kamu merasa bingung nih? Aku yang membuat bingung itu sebenarnya Ibu, gimana ya? Saya itu tidak yakin gitu Bu sama kemampuan saya, minat saya, bakat saya itu sebenarnya apa sih Bu? Jadi seperti itu Bu. Oh, iya ya. Eh, Kamu tahu nggak sih informasi apa saja yang sudah kamu dapat tentang pekerjaan-pekerjaan yang kamu pertimbangkan saat ini? Saya belum begitu banyak gitu ya Bu mendengar informasi-informasi tentang karir yang akan saya pilih. Tapi saya udah kayak sedikit-sedikit lihat gambaran-gambaran umumnya saja. Belum lihat detailnya itu kayak gimana sih Bu gitu. Oh, iya, iya, iya. Dari cerita Nada tadi, kebingungan itu muncul karena belum jelas tentang minat, kemampuan, dan nilai pribadi. Jadi menurut Ibu, Nada boleh nih ikut tes bakat, minat, dan kepribadian. Karena itu semua akan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas. Kalau Nada gimana menurut Nada? Kalau kayak gitu aku setuju sih Bu. Oh, iya ya. Sebelum kita mulai, saya akan jelaskan sedikit dulu ya Nada ya. Tes ini bukan penentu masa depan Nada, tetapi tes ini hanya alat bantu untuk memahami diri Nada sendiri. Begitu, oke Bu. Nah, hasil tesnya nanti kita akan bahas bersama dan disandingkan dengan pengalaman Nada. Kalau misalnya Nada setuju, kita akan lakukan tes aptitude, tes minat, dan inventory kepribadian kerja. Oke Bu, aku setuju kok. Oh ya. Nah, tes akan berlangsung 3 jam ya Nada ya di pagi hari. Lalu setelah istirahat nanti kamu isi kuesioner non waktu. Minggu depannya lagi kita akan jadwalkan sesi interpretasi hasil tes ya Nada ya. Oke Bu. Nada, ini instruksi tes aptitude ya. Kerjakan sesuai waktu yang diberikan dan fokus sebisa mungkin. Ingat, kondisi fisik juga bisa mengaruhi loh. Jadi kamu harus jaga kesehatan ya Nada ya. Jadi lakukan dengan santai saja. Oke Bu. Nih, tesnya. Bisa dilihat-lihat dulu ya Nada ya. Oke. Ini langsung isi aja Bu. Sekarang kamu boleh istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan mengisi minat dan kepribadian ya. Udah ya Nada ya istirahatnya ya. Udah Ibu. Udah makan tadi. Udah. Nah ini diisi, tidak ada batas waktu. Jadi isi dengan jujur, dengan teliti apa yang dirasakan Nada diisi di sini. Oke. Ya. Siap Bu. Silakan. Sudah Ibu. Oh iya.
Ibu lihat dulu ya. Oke, Bu. Sebelum saya jelaskan hasil tes, menurut Nada, pekerjaan apa sih yang terasa cocok setelah mengerjakan tes ini? Sepertinya pekerjaan yang cocok untuk aku itu HRD, Bu. Karena aku pikir aku lebih ke suka bersosialisasi, terus aku bisa public speaking dengan baik. Kayaknya HRD, Bu. Baik, jadi dari tes AP itu tadi kemampuan verbal dan abstrak kamu tinggi banget ya Nada ya. Ini sangat mendukung pekerjaan analisis pendidikan, HRD, dan training. Oke, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Jadi aku cocok ya di HRD itu. Kemudian dari hasil tes kamu tadi ya Nada ya, tes minat, skor sosial, dan artistik kamu sangat tinggi, keren banget loh Nada. Ini biasanya cocok sekali dengan pekerjaan yang melibatkan manusia dan kreativitas. Keren Nada. Terima kasih, Bu. Lalu dari kepribadian kerja kamu adalah tipe yang introvert, Iya. friendly, suka Iya. sistematis, dan kurang nyaman di lingkungan yang sangat kompetitif. Berarti pekerjaan sales agresif mungkin kurang cocok ya. Iya, betul banget, Bu. Betul banget. Jadi semua hasilnya konsisten ya Nada ya. Kamu suka membantu orang, suka kreativitas, dan punya kemampuan yang analitis, yang kuat. Oke, baik, Ibu. Sekarang aku jadi lebih paham. Iya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya informasi akupasi ini. Nah, deskripsi tugas HRD diplomat, marketing kreatif, dan juga syarat masuk S2 manajemen pendidikan. Dibaca dulu ya. Kalau HRD diplomat ini dengan minat sosial dan tipe kepribadian kamu tadi, lingkungannya cenderung stabil. Kalau marketing yang kreatif cocok dengan artistik kamu, tapi lingkungan cepat dan tekanannya lebih tinggi. Kalau S2 manajemen pendidikan cocok buat kamu yang suka analitis, akademik, dan service oriented. Oke, Bu. Kalau gitu, saya merasa menurut saya HR itu lebih cocok kayaknya ya untuk saya. Iya nggak, Bu? Itu insting yang baik ya Nada ya. Iya, karena menurut saya marketing kayak kurang cocok gitu, Ibu. Nah, kita buat 3 opsi yang realistis ya Nada ya. Oke, Bu. Nah, konselor menjelaskan 3 opsi nih. Yang pertama HRD diplomat, yang kedua ada S2 manajemen pendidikan, yang ketiga training dan edukasi staff. Nah, dari ketiganya mana sih yang paling kamu ingin fokus dulu nih? Kayaknya aku lebih ingin fokus ke HRD ya, Bu. Tapi saya juga tetap mau S2 sih. Gimana ya, Ibu, setelah 1 tahun sampai 2 tahun itu saya pengen tetap S2 gitu, Bu. Itu pilihan yang sangat bagus dan realistis ya Nada ya. Iya, Ibu. Nah, baik, kita susun rencana 3 bulan ke depan nih. Minggu ini kamu buat CV HRD dan LinkedIn. Minggu depannya lagi ikut webinar HRD, wawancara, informasi dengan alumni. Terus bulan depannya lagi coba magang atau volunteering di bidang training, serta ikut sertifikasi HR dasar. 2-3 bulan ke depan melamar pekerjaan HR diplomat, persiapan TOEFL untuk kebutuhan S2. Oke, jelas sekali, Ibu. Oke, jadi saya sekarang udah lebih percaya diri lagi nih, Bu, setelah mengikuti konseling karir bersama Ibu. Iya, kita review lagi ya rencana dalam 8 minggu ini. Oke, Ibu. Mungkin itu saja ya Nada ya. Kita lihat rencana kita dalam 8 minggu ini. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas bimbingannya. Iya, Setelah saya sama-sama. mengikuti konseling karir sama Ibu, saya lebih percaya diri lagi. Iya. Semoga Ibu sehat selalu ya, Bu. Iya Nada. Mari, Bu.